Starforged Titan. Palladia, sebuah mahakarya VR fantasi yang telah membius jutaan jiwa di seluruh penjuru dunia. Sebuah dimensi digital yang menawarkan kebebasan mutlak di mana setiap pemain bisa merajut takdir mereka sendiri melalui sistem kelas yang dapat dikustomisasi tanpa batas. Di dunia yang luas ini, langit dikuasai oleh naga purba dan daratan dipijak oleh para titan. Namun, di balik kemegahan itu, monster-monster haus darah mengintai dari kegelapan bayangan, siap membawa kehancuran bagi siapapun yang lengah. Sebagai sosok yang menduduki takhta top player, aku telah mengukir jejak di setiap jengkal tanah Palladia. Tidak ada sudut tersembunyi atau rahasia kuno yang luput dari pengawasanku. Aku adalah penguasa informasi di dunia virtual ini. Ambisiku hari ini terkunci pada satu target tunggal, memburu sang Red Dragon. Makhluk legendaris ini adalah satu-satunya penghalang antara aku dan hadiah tertinggi yang pernah ada dalam sejarah game ini. Monster terkutuk, atas nama Titan yang agung, aku akan menyeretmu ke dasar neraka. Teriakku, suaraku menggelegar menantang maut yang sudah di depan mata. Namun sang naga menjawab tantanganku dengan kemurkaan. Ia membuka rahangnya, memuntahkan badai api yang membara, berusaha menghanguskan eksistensiku dalam sekejap. Panas yang luar biasa mulai menggerogoti armorku, tapi aku menolak untuk mundur. Aku menerjang badai kobaran api itu, menembus dinding panas demi mendaratkan serangan tunggal yang akan menentukan segalanya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku melompat. Tombakku melesat bagaikan kilat, menghujam tepat di titik vital kepala sang naga. Sebuah serangan presisi yang seharusnya mengakhiri segalanya. Tapi sang naga belum menyerah, ia meraung dengan getaran yang memecahkan udara, sebuah gelombang kejut yang membuat tubuhku terpental hebat dari atas punggungnya yang bersisik. Tubuhku melesat tak terkendali di udara, hingga menghantam menara batu di bawah sana. Dentuman keras terdengar saat struktur bangunan itu hancur berkeping-keping akibat dampak benturanku. Masih belum berhasil juga, herangku di tengah debu, reruntuhan, merasakan sakit yang luar biasa meski ini hanyalah simulasi. Sepertinya usahaku menemui jalan buntu lagi. Dalam kondisi kritis ini aku tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara untuk selamat adalah keluar dari dunia virtual ini. Sekarang aku hanya bisa lockout dari game. Lockout, perintahku pada sistem. Hening, tidak ada jendela konfirmasi yang muncul. Jantungku mulai berdegup kencang. Apa yang terjadi? Kenapa perintah lockout tidak berfungsi? Kenapa aku masih di sini? Di hadapanku sang naga yang terluka merayap mendekat. Bayangannya yang raksasa menutupi tubuhku yang tak berdaya di balik reruntuhan. Jangan bilang kalau sistemnya sedang error di saat seperti ini. Keringat dingin mulai mengucur di wajahku. Kini maut benar-benar nyata. Mulut sang naga terbuka lebar menampakkan barisan gigis tajam pedang tepat di depan wajahku. Uap panas dari napasnya terasa begitu nyata. Namun tepat sebelum cengkeraman maut itu merobek tubuhku, sebuah keajaiban terjadi. Layar visorku menggelap dan kesadaranku ditarik paksa keluar dari dunia Palladia tepat pada detik terakhir. Skenario berganti ke dunia nyata. Di pusat kota, kerumunan orang berdiri terpaku di depan layar raksasa. Mereka menyaksikan rekaman pertarungan epikku melawan sang Red Dragon dengan napas tertahan. Lihat itu, gila, ada seseorang yang berani menantang Red Dragon sendirian. Seru salah satu penonton dengan nada tidak percaya. Percuma saja, sahut yang lain dengan sinis. Menantang monster level itu sama saja dengan mengantar nyawa. Itu murni bunuh diri. Sementara itu, aku telah berhasil kembali ke realita. Aku berdiri di tengah hiruk-pikuk kota, berusaha mengatur napas dan mengumpulkan kembali kesadaranku yang sempat terguncang. Aku mendesah panjang, mencoba menghilangkan rasa pening yang menyerang kepalaku. Aku mengepalkan tangan, menatap langit kota yang suram dengan penuh dendam. Lain kali, aku pasti akan menghabisimu, dasar monster, bajingan. Tunggu saja pembalasanku. Dengan langkah gontai, aku berjalan meninggalkan kerumunan yang masih asik menonton layar besar itu. Aku melintasi jalan raya, berniat untuk segera pulang dan beristirahat. Akan tetapi, maut seolah enggan melepaskanku. Sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari tikungan tajam, melaju kencang ke arahku tanpa sempat mengerem. Aku terkejut setengah mati. Duniaku seakan berhenti berputar sesaat sebelum benturan keras itu menghancurkan segalanya. Aku tertabrak. Semuanya menjadi gelap, dan entah bagaimana, kesadaranku terbangun di tempat yang asing. Aku tidak lagi berada di aspal jalanan, melainkan terbaring di atas tanah yang dingin, berlumuran darah yang mulai membeku. Apa aku sudah mati? Bisikku lirih, menatap langit yang berbeda dari yang kuingat. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal bergema di kepalaku. Peringatan, karakter sedang mengalami pendarahan hebat. Mohon segera tangani luka Anda. Peringatan, karakter sedang dalam kondisi kritis. Suara itu terus berulang, dingin dan mekanis.
kenapa suara robot yang membosankan ini muncul lagi? Keluhku dalam hati. Apa developer game ini memang semiskin itu sampai tidak sanggup membayar pengisi suara perempuan yang lebih enak didengar? Mataku mulai terbuka lebar saat melihat hamparan putih di sekelilingku. Apa ini? Northern Icefield. Hamparan es utara? Logika di kepalaku mulai berontak. Bukannya tadi aku sudah lock out dan kembali ke dunia nyata? Kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa aku masih berada di dalam dunia Palladia? Teriakku dalam hati, bingung antara mimpi dan kenyataan. Tiba-tiba sebuah rasa sakit yang luar biasa menghujam kepalaku, seolah-olah ribuan jarum ditancapkan ke saraf pusatku secara bersamaan. Serangkaian fragmen ingatan asing mulai membanjiri benakku. Potongan-potongan hidup yang bukan milikku berputar cepat seperti film rusak yang diputar paksa. Kepalaku sakit sekali. Ingatan-ingatan ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Aku mengerang sambil memegangi kepala yang terasa mau pecah. Siapa Evanelian? Seorang pemuda dari suku tersembunyi yang hidup terasing di jantung Northern Icefield. Aku mulai meresapi memori yang masuk. Sebuah kesadaran muncul di benakku. Nama ini tidak asing bagi seorang top player sepertiku. Apa dia adalah salah satu NPC quest tersembunyi di dalam game ini? Firasat buruk mulai menyelimutiku. Apa jangan-jangan jiwaku masuk ke dalam tubuh NPC ini? Apa aku terjebak menjadi karakter di dalam game? Buka menu sistem. Perintahku dengan suara gemetar berharap ini hanyalah mimpi buruk yang bisa diakhiri. Panel transparan muncul, namun tombol yang kucari tetap tidak merespons. Masih tidak bisa lock out. Aku benar-benar terperangkap di sini. Mataku kemudian tertuju pada jendela status. Dan apa-apaan ini? Apa statistik NPC ini tidak salah input? Rata-rata poin untuk kelas tier 1 biasanya cuma di kisaran 12 kan? Jadi peran baruku di dunia ini adalah sebagai Evanelian, seorang barbarian muda dengan statistik yang jauh melampaui nalar pemain normal di levelnya. Selain hidden class, biasanya atribut sekuat ini setidaknya baru bisa dicapai pada tier 2. Jadi secara logika mustahil seorang pemuda biasa dari suku terpencil punya status setinggi ini. Ini sebenarnya template pay to win macam apa yang diberikan padaku? Gumamku menatap deretan angka yang tidak masuk akal itu. Core, Reshape World, atribut mengerikan macam apa ini? Aku tertegun melihat talent yang tertera di layar sistem. Aku tahu betul apa artinya. Core berarti karakter dengan bakat ini memiliki potensi untuk menjadi pusat kekuatan dalam sebuah tim, sebuah atribut langka yang masuk dalam kategori rank SSER. Dulu di akun top playerku, aku juga memiliki talent dengan prefix yang sama setelah bersusah payah menyelesaikan quest tantangan yang luar biasa sulit. Tapi yang satu ini berbeda. Reshape World, mengubah dunia, artinya tidak peduli aku mengambil jalur Magic Class atau Physical Class, talent ini akan tetap menjadi inti kekuatan yang tidak tertandingi. Keturunan sang Star Forger. Aku membaca baris terakhir dari deskripsi karakterku. Pantas saja namanya terasa begitu akrab di telingaku. Ini jelas bukan sekadar NPC barbarian dari utara yang biasa-biasa saja. Ingatanku tentang update game mulai muncul. Dia adalah bos terakhir dari raid level tertinggi. Untuk 50 pemain yang baru akan dirilis setelah update versi keempat. World Reshaper Starforged Titan Evanelian, sang legenda yang akan mengguncang dunia. Sosok yang di masa depan akan dijuluki sebagai Corrupted Brave King oleh para pemain karena kekuatannya yang menghancurkan. Jadi, apa sekarang aku adalah sang Starforged Titan itu? Aku menatap tanganku yang gemetar, menyadari beban berat yang kini kupikul. Ini benar-benar omong kosong. Aku tertawa getir. Bagaimana mungkin aku menjadi bos akhir? Sekarang aku hanyalah seorang bocah barbarian yang terluka dan tersesat di tengah dataran es yang mematikan. Aku tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bangkitnya kerajaan-kerajaan kuno yang haus kekuasaan. Kekacauan yang akan melanda 1000 menara magis meruntuhkan tatanan sihir yang ada. Serangan tanpa henti dari pasukan skeleton yang bangkit dari kubur membawa aroma kematian kemana-mana. Hingga era kejayaan alkimia yang akan mengubah wajah dunia melalui teknologi dan sihir. Semua itu adalah peristiwa besar, rentetan bencana dari berbagai versi Calamity Clan yang akan segera melanda. Di setiap peristiwa besar ini, peluang untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Di dunia yang sangat kacau ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan absolut yang bisa terus bernapas. Aku tidak bisa diam saja dan menunggu maut menjemput. Aku ingin hidup. Aku tidak boleh mati konyol sebagai karakter yang ditakdirkan kalah di dalam game ini. Tekadku mulai membara. Sekarang sudah pertengahan Desember. Itu artinya cuaca ekstrem yang disebut White Tide oleh penduduk utara akan segera tiba.
Aku harus segera mencari perlindungan agar tidak mati membeku di dataran es ini. Takdir mungkin telah membuatku bereinkarnasi menjadi seorang bos yang ditakdirkan untuk kalah, tapi aku bukan tipe orang yang akan tunduk pada skenario. Siapapun, aku akan bertahan hidup di dataran es ini, dan aku sendiri yang akan menulis ulang naskah takdirku. Sumpahku pada langit utara yang dingin. Prioritas utamaku adalah melewati musim dingin ini terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan memeriksa timeline game dan mulai menelusuri jejak pemurnian darah yang melegenda. Pemurnian darah adalah kunci utama. Itulah satu-satunya jalan untuk membangkitkan kekuatan sejati dan menjadi titan terkuat di seluruh Palladia. Menurut peta dalam ingatanku, tempat ini berjarak beberapa puluh kilometer dari desa sukuku, bahkan sudah mendekati perbatasan ujung dataran es. Untuk mencapai negara terdekat, Northern Demon Kingdom Elrond, aku masih harus menempuh jarak ratusan kilometer lagi di tengah badai salju. Untungnya, pengetahuanku sebagai top player sangat berguna. Aku ingat ada sebuah gubuk pemburu di area hutan ini. Di sana pasti tersimpan kayu bakar dan persediaan makanan untuk bertahan hidup. Rencana mulai terbentuk. Aku akan menghindari puncak keganasan White Tide di gubuk itu, lalu mencari karavan dagang yang bisa dipercaya di sepanjang jalur perdagangan untuk menumpang menuju Central Empire, Linde. Benar, kalau mengikut alur cerita game, Kekaisaran Linde memang merupakan pusat dimulainya banyak peristiwa penting yang akan mengubah dunia. Kalau aku sudah berhasil sampai di sana, aku bisa mulai mengikuti alur main quest dengan pengetahuan masa depanku untuk memperkuat diri. Selain itu, di Linde terdapat kelas path yang paling aku kuasai di kehidupan sebelumnya, Alchemical Knight. Sebuah kelas revolusioner yang lahir dari perpaduan alkimia dan magitek yang mampu menciptakan armor tempur dengan pertahanan yang nyaris mustahil ditembus. Tiba-tiba telingaku yang tajam menangkap sesuatu di kejauhan. Ada suara! Jangan-jangan ada orang yang sedang mendekat ke arah sini, batinku waspada. Tanpa membuang waktu, aku segera berlari mencari posisi untuk bersembunyi di balik gundukan salju, mengawasi sumber suara dengan napas yang tertahan. Seseorang sedang menunggang kuda ke arah sini. Tempat ini cukup jauh dari jalur perdagangan utama. Kalau tidak ada alasan yang sangat mendesak, mustahil orang biasa atau karavan akan nekat datang ke area sepi ini. Dari kejauhan, di balik kabut asap dan debu salju yang berterbangan, terlihat siluet beberapa orang yang memacu tunggangan mereka dengan kecepatan tinggi. Seorang wanita dengan penutup kepala tampak memacu tunggangannya sekuat tenaga, wajahnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Sementara di belakangnya, beberapa sosok dengan tunggangan yang tampak menyeramkan terus mengejar, melepaskan tembakan panah yang mendesing membelah udara. Hujan anak panah terus menerjang ke arah wanita itu, yang dengan gigih berusaha menghindar di tengah kejaran tiga pria misterius yang haus darah. Ada yang aneh dengan kuda-kuda hitam itu, gumamku sambil menyipitkan mata. Napas mereka sama sekali tidak mengeluarkan uap putih, padahal mereka berlari kencang di tengah suhu di bawah 0 derajat. Hanya ada satu penjelasan, itu adalah Undead Mount, tunggangan favorit para bangsawan Elrond yang dikenal mampu berlari kencang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku memfokuskan pandanganku pada sosok wanita yang sedang dikejar itu, dan jantungku seakan berhenti berdetak saat mengenali wajahnya. Dia adalah sang ratu dari Northern Demon Kingdom Elrond, sang mawar es yang legendaris Freytia Gusmith. Mataku menatap tajam ke arah sosok wanita itu. Sepertinya dia belum menjadi ratu yang ditakuti. Statusnya sekarang masih sebagai putri mahkota yang sedang dalam pelarian. Berdasarkan garis waktu yang kuingat, saat ini kita berada di masa sebelum tahun 1886. Artinya, dunia masih terbelenggu di era pedang dan sihir yang kental dengan atmosfer abad pertengahan yang brutal. Aku menganalisis ancaman di depanku. Dari pengalamanku sebagai veteran player yang telah melewati ribuan pertempuran, kekuatan ketiga pengejar ini tidak lebih dari sekadar kroco level 2. Dalam situasi genting seperti ini, pilihannya hanya ada satu. Aku harus mengintervensi takdir ini sekarang juga. Evanelian bergerak dengan senyap, membenamkan tubuhnya di bawah tumpukan salju tebal, menyatu dengan hamparan putih Northern Icefield yang mematikan. Di tengah pengejaran yang memanas, salah satu pria haus darah itu bertanya dengan nada ragu. Apakah dia harus ditangkap hidup-hidup? Pemimpin mereka menjawab dengan dingin, "Tidak usah, habisi saja kalau dia melawan." Tanpa ampun, mereka terus memacu tunggangannya mengejar Freytia yang semakin terpojok. Saat kuda-kuda mayat itu melintas, tiba-tiba dari balik tumpukan salju, Evanelian muncul bagaikan hantu. Dengan gerakan secepat kilat, ia menangkap kaki tunggangan pria terdepan. Pria pengejar itu tersentak, matanya membelalak kaget saat keseimbangan tunggangannya hilang seketika. Apa yang terjadi?
teriaknya histeris. Evangelion memunculkan dirinya sepenuhnya, otot-ototnya menegang saat ia membanting tunggangan pria pemburu itu ke tanah dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Saat ini Evangelion sedang dalam mode Berserk Barbarian aktif. Kekuatan fisiknya meledak, strength bertambah 4 poin secara instan. "Awas, ada orang!" teriak pengejar lainnya yang mulai menyadari keberadaan sang pengacau. "Beraninya kalian menyerang Chocobo." Dengan gerakan brutal, Evangelion menancapkan belatinya tepat ke tubuh pria tersebut. Ia lalu menarik jubah lawannya dan mendengus jijik. "Sudah kuduga, ini ulah para vampir bajingan dari Elrond." Vampir itu mengerang kesakitan. Wajahnya pucat pasi saat ia bergumam bingung. Kenapa tidak boleh menyerang Chocobo? Melihat rekannya terdesak, teman pria tersebut berusaha menolong dengan menarik busur dan melepaskan tembakan panah ke arah Evangelion. Bunuh dia. Namun Evangelion menggunakan insting tempurnya. Serangan panah itu ia tahan dengan menjadikan tubuh pria pertama yang ia tangkap sebagai perisai hidup. Vampir yang dijadikan perisai itu berteriak murka pada rekannya sendiri, "Brengsek, kalian malah menyerang teman sendiri." Evangelion membatin sambil memperhatikan luka-luka itu. Daya tahan vampire memang hebat. Biarpun mereka hanya kelas teriti rendah, mereka tidak akan langsung mati hanya karena organ dalamnya terkoyak. Di sisi lain, tunggangan Freytia tiba-tiba kehilangan kesadaran karena kelelahan dan luka, hingga jatuh tersungkur di atas salju. "Bunuh putri itu sekarang. Aku sendiri yang akan membereskan bajingan barbarian ini," perintah pimpinan pengejar dengan nada memerintah. Bawahannya menyahut patuh, "Baik tuan." Pemimpin pengejar itu kemudian berjalan angkuh menghampiri Evan yang masih berdiri tegak. "Begitu mudahnya kau dikendalikan oleh barbarian level rendah. Sebagai keturunan Night Nobles, apa kau tidak merasa malu?" sindirnya pada anak buahnya yang pecundang. "Tuan aku cuma sedikit lengah tadi," jawab si bawahan sambil merintih. Tanpa basa-basi, Evan lalu mencengkeram dan melemparkan pria lemah itu tepat ke arah bosnya dengan tenaga penuh. Identitas kedua pria ini akhirnya terungkap melalui layar sistem. Pimpinannya adalah seorang Blood Drinker, level 2, sementara bawahannya hanyalah seorang Embraced, level 1. Evangelion menganalisis musuh di depannya dengan tenang. Ternyata benar, satu orang Blood Drinker level 2 dan 2 orang Embraced level 1. Bukan masalah besar. Evangelion langsung bergerak menerjang membelah udara dingin dengan serangannya. "Waktunya menghabisimu." Sang Blood Drinker tidak tinggal diam. Ia menghunus senjatanya dan melesat maju. "Rasakan kecepatan vampire ini, barbarian kotor." Mata Evan menyipit melihat kilatan logam yang mengarah padanya. "Rapier milik vampire. Aku tidak boleh lengah sedikit pun terhadap jangkauan tusukannya." Sebuah serangan kilat berhasil lewat dan melukai pipi Evan, mengucurkan darah segar. Ternyata lumayan berbahaya juga kecepatannya. Bentrokan berlanjut hingga akhirnya pedang sang Blood Drinker tertancap dalam di tangan Evan, sebuah jebakan yang sengaja ia buat. "Kita lihat apa kau masih bisa memakai pedangmu ini setelah tanganmu lumpuh." Dengan senyuman liar yang mengerikan, Evan membalas, "Sekarang giliranku." Blood Drinker itu terkejut setengah mati saat melihat serangan tinju Evan yang meluncur deras tepat ke arah wajahnya tanpa bisa ia hindari. Pukulan telak itu mendarat tepat di rahang sang Blood Drinker dengan bunyi tulang yang retak. Kepalanya terpelintir hebat hingga ia jatuh tak sadarkan diri seketika. Evangelion menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya. Untungnya, kemampuan menahan sakit saat mode berserk jauh melampaui kondisi normal. Kalau tidak, rasa sakit dari tusukan ini pasti akan sangat menyiksa. Ia menatap tubuh-tubuh yang terkapar di tanah dengan nada meremehkan. Ternyata bangsawan dari Demon Kingdom saat ini masih sangat minim pengalaman bertarung yang sesungguhnya ya. Ia sedang menghajar bawahan Embrace dengan menggunakan sebuah batu besar secara brutal. Freytia berteriak sambil terengah-engah, "Oh orang asing, jangan remehkan kehormatan bangsawanan Elrond." Evangelion tertegun sejenak melihat keganasan putri tersebut. "Oke, aku tarik kembali perkataanku barusan. Ternyata dia juga punya sisi liar. Ngomong-ngomong, Chocobomu kelihatannya sudah sampai di batasnya. Dia sekarat," ujar Evan sambil menunjuk tunggangan yang tergeletak. Freytia seketika membuang batunya dan berlari ke arah tunggangan setianya itu dengan mata berkaca-kaca. "Filori!" Ia membelai kepala hewan itu untuk terakhir kalinya. "Filori, maafkan aku. Istirahatlah dengan tenang sahabatku. Kau telah berjuang sangat keras," bisiknya sambil terisak pelan. Setelah menenangkan diri, Freytia menoleh ke arah Evan dan berkata, "Halo orang asing, terima kasih banyak atas bantuanmu yang tepat waktu. Namaku Afreytia Antonia Josephine Gusmith. Kalau kau merasa nama itu terlalu kepanjangan, kau bisa panggil aku Frey saja."
ucapnya sambil mencoba tersenyum. Evangelion menatapnya tanpa kedip sambil membatin, wajah yang polos namun memiliki bentuk tubuh yang sangat seksi. Pantas saja di internet dia punya banyak doujin buatan fans. Freytia yang menyadari tatapan aneh itu langsung bersikap waspada. Tunggu, apa yang sedang kau lihat dengan tatapan seperti itu? Ah, oh iya, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat penting. Jawab Evan sambil membuang muka, mencoba bersikap cool. Evangelion lalu berjalan mendekati tubuh-tubuh para vampir yang sudah tak berdaya di atas salju. Dia mengeluarkan sebuah belati kecil dan dengan telaten mulai mencabut gigi-gigi taring para vampir tersebut satu persatu. Temanku, kau harus tahu, ini semua adalah bahan material langka yang bisa jadi duit banyak di pasar gelap, ujar Evan dengan mata berbinar. Freytia memperhatikan gerak-gerik aneh itu lalu bertanya, ngomong-ngomong siapa namamu? Dan dari mana asalmu sebenarnya? Namaku Evangelion. Aku berasal dari suku di Northern Icefield ini. Jawabnya singkat sambil terus menjarah taring. Freytia tampak terkejut mendengar nama itu. Mulutnya sedikit terbuka. Putra pertama yang diberkati, Evangelion menghentikan aktivitasnya sejenak dan menoleh. Tidak disangka kau paham arti namaku dalam bahasa Ancient Saga. Freytia menjelaskan dengan nada kagum. Tidak banyak, tapi aku tahu itu adalah bahasa kuno yang digunakan sebelum bahasa Shuma. Aku hanya mempelajarinya sedikit dari buku-buku lama yang ada di perpustakaan ibu kota Elrond. Kalau begitu, sekarang giliran aku yang bertanya. Kau ini sebenarnya siapa dan kenapa monster-monster haus darah ini mengejarmu? Tanya Evan menguji kejujurannya. Dalam hati Evan melanjutkan rencananya. Aku tidak terlalu tahu detail bagian cerita ini dalam game asli. Aku butuh lebih banyak informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Freytia menghela napas berat, kau mungkin tidak akan percaya, tapi aku ini sebenarnya adalah putri pertama dari kerajaan Elrond. Terjadi upaya pembunuhan berencana saat aku sedang dalam perjalanan menuju akademi kerajaan untuk menghadiri upacara kelulusanku. Ungkapnya dengan nada getir. Evan menatapnya dengan heran. Terus, kenapa kau bisa sampai nyasar jauh sekali di Northern Icefield ini? Dari sini jarak ke perbatasan terdekat kerajaan Elrond itu setidaknya 100 km lebih kan? Itu bukan jarak yang pendek untuk dikejar, cecar Evan. Freytia menatap ke arah kejauhan dengan tatapan kosong. Aku terpaksa lari ke sini karena aku harus menghindari jebakan yang sebenarnya sudah disiapkan di jalur utama. Dengan napas yang masih tersengal, Freytia mulai membuka tabir gelap sejarah bangsanya, menceritakan rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik dinding kerajaan. Orang-orang di luar sana menjuluki Elrond sebagai Demon Kingdom, kerajaan iblis, bisiknya getir. Sebutan itu lahir karena faksi sihir mereka memang didominasi oleh energi hitam, sihir kutukan, serta praktik nekromansi yang dianggap tabu dan menjijikan oleh bangsa lain di seluruh Palladia. Karena reputasi kelam itulah, penguasa Elrond tidak dipanggil sebagai raja, melainkan dijuluki sebagai Demon King, sang raja iblis yang memimpin dari singgasana bayangan. Padahal jika ditarik jauh ke belakang, bangsa Elrond awalnya hanyalah suku pengembara yang damai. Mereka dulunya sangat dihormati karena kemajuan luar biasa dalam ilmu medis dan penyembuhan. Namun takdir berkata lain, karena terdesak oleh persekusi kekuatan agama konservatif yang radikal, mereka terpaksa melarikan diri bermigrasi ke wilayah liar yang tak terjamah di utara dunia Palladia yang beku. Demi bertahan hidup di tanah yang kejam, bangsa Elrond mulai memutar otak. Mereka meneliti berbagai cara ekstrem untuk mengalahkan monster-monster buas yang mengepung mereka dari segala sisi. Evolusi yang menyakitkan pun terjadi. Mereka yang tadinya adalah healing warlock yang lembut, perlahan bermutasi menjadi kelas petarung seperti Red Mage dan Blood Monk yang sangat ahli dalam memanipulasi kutukan darah. Bahkan, dari kegelapan itu muncul kelas yang lebih mengerikan, sosok-sosok yang sanggup membangkitkan skeleton dan mengendalikan jiwa manusia. Para necromancer yang ditakuti dunia. Eksperimen mereka mencapai puncaknya saat tercipta sebuah ritual terlarang untuk memodifikasi struktur tubuh manusia secara permanen, yang dikenal sebagai Elrond Secret Rite. Sejak saat itulah bangsa Elrond bertransformasi menjadi kelompok paling misterius dan aneh di dunia. Tidak ada yang benar-benar tahu rahasia gelap apa yang mereka sembunyikan di balik jubah dan penampakan fisik mereka yang tidak manusiawi. Hanya saja sistem ini menciptakan jurang sosial yang kejam. Tidak seperti kaum bangsawan yang memiliki akses eksklusif ke jalur perubahan yang elegan, rakyat jelata kebanyakan hanya bisa menerima modifikasi massal yang murah. Mereka berubah menjadi iblis rendahan dengan profesi yang sudah dipaksakan sejak lahir. Bayangkan sebuah mimpi buruk di mana seorang petani, tubuhnya digabungkan dengan kerbau agar kuat membajak, atau seorang kuli yang memiliki lengan gorila hanya untuk mengangkut beban berat seumur hidupnya.
Evangelion menatap Freytia dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia membatin, siapa sangka putri sulung yang kelihatannya polos dan rapuh ini di masa depan akan memimpin sebuah revolusi agung yang mengguncang dunia. Dia akan mencoba meruntuhkan sistem kasta sosial yang busuk ini, tapi sayangnya, sejarah punya jalannya sendiri, lanjut Evan dalam pikirannya. Memecah keheningan, Evan bertanya untuk menggali informasi lebih dalam, apa yang kau maksud dengan jebakan yang sebenarnya itu? Kenapa kau sampai terdampar di sini? Freytia mengepalkan tangannya. Upaya pembunuhan di Akademi Kerajaan itu hanyalah sebuah pengalihan yang licik. Tujuan mereka sebenarnya adalah menggiringku untuk segera kembali ke arah ibu kota Evanmore lewat jalur utama. Kemungkinan besar pasukan utama musuh sudah bersiap melakukan penyergapan di jalur antara Akademi dan ibu kota. Mereka menungguku masuk ke dalam perangkap mereka seperti tikus. Itulah alasannya kenapa aku dan pengawal bawahanku memutuskan untuk berpencar. Aku mengambil risiko besar dengan memutar lewat Northern Icefield yang berbahaya ini demi bisa kembali ke Evanmore secara rahasia. Aku menghitung sekalipun pihak musuh berjaga di jalur es ini, jumlah mereka pasti tidak akan banyak karena medannya yang sangat ekstrem. Jadi awalnya aku berpikir bahwa aku bisa mengatasi gangguan kecil itu sendirian, tapi ternyata aku salah perhitungan, ucap Freytia dengan nada menyesal. Evangelion kembali mengamati wajah sang putri, siapa sangka Blood Queen di masa depan, sang Demon King ke-43 Elrond yang legendaris, ternyata pernah punya sisi gadis polos seperti ini. Hei kau, apa kau masih mendengarkan ceritaku atau sedang melamun? Tanya Freytia, membuyarkan lamunan Evan. Tentu saja aku mendengarkan setiap detailnya, jawab Evan tenang. Sekarang mau tahu tidak siapa sebenarnya dalang yang menyuruh mereka untuk membunuhmu? Pancing Evan dengan senyum tipis. Mata Freytia membelalak. Apa? Apa kau? Kau tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Tanpa menjawab, Evangelion bergerak dengan kasar menarik tubuh pimpinan para pemburu vampir yang tadinya sudah tumbang ke tengah salju. Freytia hanya bisa terkejut dan kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh barbarian aneh di depannya ini. Di kerajaan Elrond, ada berapa banyak orang yang benar-benar menguasai cara ritual modifikasi vampire tingkat tinggi secara sempurna? Tanya Evan tiba-tiba. Freytia menjawab dengan dahi berkerut, termasuk faksi Grand Duke Blood Dragon. Totalnya ada 12 keluarga bangsawan yang memegang rahasia itu. Tapi bagi kaum bangsawan, walaupun mereka tidak setuju Akademi Kerajaan mulai menerima rakyat jelata, rasanya mustahil mereka sampai berani melakukan makar dan membunuh anggota keluarga kerajaan sendiri. Evan terkekeh pelan. Kau lupa satu hal penting. Masih ada satu kelompok lagi yang bergerak di balik bayangan. Siapa? Tanya Freytia dengan suara bergetar. Para necromancer, tegas Evan. Benarkan begitu? Wahai tuan yang sangat ahli berpura-pura mati sejak tadi, ucap Evan sambil menendang tubuh sang Blood Drinker yang tergeletak. Sang Blood Drinker yang tadinya terlihat tidak bernyawa, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan tertawa melengking yang mengerikan. Hohoho, ternyata ketahuan juga ya. Instingmu tajam sekali, bocah, ucapnya sambil bangkit berdiri perlahan. Ia berbalik menampakkan wajah aslinya yang telah rusak dan menyeramkan, jauh dari kesan manusia pada umumnya. Freytia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi saat mengenali tanda-tanda sihir di depan matanya. Spellmark, Skeleton Control, Corpse Proxy, dan Long Range Spirit Projection. Tidak kusangka di dalam faksi Necromancer Elrond yang tertutup, rupanya ada seorang Archwizard dari sekte Hippocrates yang bersembunyi di sini. Seru Freytia tidak percaya. Cerdas. Tidak salah lagi, kau memang sang putri jenius Freytia. Sejak kota Thousand Tower, tanah suci para penyihir, mulai menerima murid secara terbuka bagi siapa saja. Kau adalah jenius pertama yang berhasil menjadi lulusan terbaik dengan identitas murni sebagai Academic Mage. Sebuah prestasi yang merepotkan bagi kami. Kalau saja misi pembunuhan ini tidak dibantu oleh sosok yang sangat terhormat itu, aku tidak mungkin sempat menyiapkan langkah antisipasi dan pelacakan sejak awal, ungkapnya dengan nada bangga. Mungkin jika bukan karena campur tangan beliau, kau akan benar-benar berhasil melarikan diri dari kejaran kami. Sang Blood Drinker kemudian menjentikan jarinya dengan kasar. Seketika sihir hitam yang pekat muncul meledak di bawah mayat-mayat bawahannya yang telah mati. Terjadi pemandangan mengerikan. Kedua mayat vampir tersebut secara ajaib saling menggigit dan melahap satu sama lain, menyatu dalam gumpalan daging dan tulang yang berderak. Dari proses kanibalisme sihir itu, muncullah sosok baru dengan tubuh raksasa yang mengerikan, berdiri tegak sebagai pelindung di belakang sang necromancer. Sang Blood Drinker berbisik dingin, jujur saja kalau bukan demi menyebarkan kasih sayang tuanku ke lebih banyak orang lewat kematian, aku sebenarnya tidak ingin membunuh junior yang luar biasa berbakat sepertimu dengan tanganku sendiri.
Sungguh sayang sekali. Freytia terdiam membisu, tubuhnya gemetar melihat monster hasil modifikasi sihir yang tampak tak terkalahkan di hadapannya. Evanelian menepuk bahu Freytia pelan, memberikan ketenangan semu. Tidak usah takut, biar aku saja yang bicara dengan kakek tua ini. Maaf menyela kesenanganmu, tapi sepertinya kau baru saja naik ke level 4 dan kekuatanmu belum benar-benar mencapai ambang level 5, kan? Tanya Evan dengan nada meremehkan. Necromancer itu tertegun sejenak. Oh, benar sekali. Meski usiaku sudah setengah abad, tapi aku cukup beruntung bisa menyelesaikan Flaming Sword Path dan meraih mahkota terakhir itu. Tapi jika dibandingkan dengan para manusia sempurna yang dimuliakan itu, memang diakui masih ada sedikit jarak kekuatan di antara kami. Kenapa kau bertanya begitu? Apa kau pikir barbarian kecil sepertimu bisa mengalahkanku? Tantangnya dengan tawa, mengejek. Bukan begitu, aku cuman iseng bertanya untuk memastikan sesuatu. Tanpa peringatan, Evanelian bergerak secepat kilat menyambar dan menggendong Freytia di pundaknya. Apa kau lupa kalau kami para barbarian punya skill pasif unik bernama Swift Stride untuk melarikan diri? Ucap Evan sambil menyeringai. Evanelian langsung melesat lari menembus badai salju dengan kecepatan luar biasa. Sampai jumpa, Tuan Pemegang Mahkota yang lamban. Sang Necromancer terbelalak, mukanya memerah menahan amarah. Brengsek, kenapa bocah itu bisa tahu kalau aku belum selesai menyiapkan mantra Skeleton Commander milikku? Bocah barbarian sialan, tunggu pembalasanku. Jangan harap kau bisa lolos, teriaknya murka. Setelah proses penyatuan monster itu sempurna, sang Necromancer memacu makhluk raksasa itu mengejar Evan dengan kecepatan yang tak kalah gila. Barbarian sialan, kau tidak akan pernah bisa lolos dari kejaran monster ciptaanku, teriaknya dari kejauhan. Evanelian yang sedang berlari sambil menggendong Freytia membalas dengan santai, kau itu cuma level 4, tidak usah sok hebat di depanku. Sang Blood Drinker yang murka mulai menghujani jalur pelarian Evan dengan berbagai serangan sihir hitam yang meledak di kanan kiri. Tapi dengan koordinasi mata dan kaki yang luar biasa, Evan menghindarinya dengan gerakan zigzag yang mulus, seolah sudah tahu kemana serangan itu akan jatuh. Blood Drinker itu semakin frustrasi dan berteriak, siapa kau sebenarnya? Kenapa barbarian sepertimu bisa tahu begitu banyak soal detail skill eksklusif milik Necromancer? Evan menoleh sedikit sambil tetap berlari kencang. Aku cuma barbarian yang kebetulan lewat untuk menyelamatkan hari. Kalau begitu, matilah bersama dengan rahasia bodohmu itu, raung sang Necromancer dengan penuh dendam. Sang monster raksasa melompat tinggi ke udara, lalu sang Necromancer merapalkan mantra terkuatnya, Finger of Death, Maximum Effect Diffusion. Freytia yang berada di gendongan Evan berteriak histeris saat melihat cahaya hijau kematian terpancar dari jari monster itu. Itu Finger of Death. Kita akan tamat. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Evan dan Freytia? Apakah sang barbarian mampu menahan serangan maut tersebut? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya.